Perkenalkan, nama saya Nabila Margarini, NIM B1B1230052, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan manajemen proyek, yang dimana saya mengambil permasalahan keterlambatan proyek. Sebelum saya menjelaskan bagaimana keterlambatan proyek tersebut, lebih baik saya menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Keterlambatan proyek adalah kondisi di mana penyelesaian suatu proyek tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah teknis, sumber daya yang terbatas, perubahan dalam perencanaan, hambatan eksternal, atau kurangnya koordinasi antar tim. Keterlambatan proyek adalah salah satu masalah yang paling umum. Keterlambatan dalam penyelesaian proyek, hal ini sering disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, perubahan regulasi, atau kendala teknis di lapangan. Selain itu, berdasarkan jurnal yang telah saya baca, yaitu jurnal studi faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi bangunan gedung, yaitu dari Deden Matri Wirabakti dan Rahman Abdullah dan Andi Made Pungeng. Ada 11 penyebab atau faktor keterlambatan proyek, yaitu yang pertama ada tenaga kerja, 2 bahan, 3 karakteristik tempat, 4 manajerial, 5 peralatan, 6 keuangan, 7 fisik bangunan, 8 desain, 9 cuaca, 10 kondisi tak terduga, 11 kebijakan pemerintah. Menurut saya, keterlambatan proyek sering kali disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Jika kita dapat merencanakan dengan lebih detail dan menggunakan teknologi manajemen proyek, kita bisa lebih siap menghadapi masalah yang muncul. Koordinasi yang baik antara tim dan pemangku kepentingan juga agar masalah dapat segera diatasi sebelum menghambat kemajuan. Terus selain itu, antisipasi terhadap perubahan regulasi dan kesiapan dalam menyesuaikan desain atau proses akan membantu proyek tetap berjalan meskipun ada perubahan yang tak terduga. Dengan pemantauan yang cermat, penanganan kendala teknis, dan manajemen risiko yang baik, saya yakin proyek bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Proyek yang selesai tepat waktu memiliki sejumlah dampak positif, baik bagi tim pelaksana, pemangku kepentingan, maupun hasil akhir proyek itu sendiri. Ada beberapa dampak positifnya, yaitu peningkatan reputasi dan kepercayaan. Menyelesaikan proyek tepat waktu dapat meningkatkan reputasi perusahaan atau tim yang terlibat, menunjukkan bahwa tim dapat mengelola waktu dengan baik dan dapat diandalkan, yang meningkatkan kepercayaan dari klien dan mitra bisnis. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Proyek yang selesai tepat waktu mengurangi risiko biaya tambahan yang biasanya muncul akibat keterlambatan, seperti denda atau biaya operasional tambahan. Dengan demikian, anggaran yang telah direncanakan bisa digunakan lebih efisien. Selanjutnya, ada pencapaian tujuan yang lebih cepat. Penyelesaian proyek tepat waktu memungkinkan hasil proyek dapat segera dimanfaatkan. Misalnya, produk atau layanan dirilis tepat waktu bisa langsung memberikan manfaat atau keuntungan yang diharapkan,
seperti peningkatan pendapatan atau akses ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada meningkatkan moral tim. Ketika proyek selesai tepat waktu, hal ini dapat meningkatkan dan kepuasan dan motivasi tim yang terlibat. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan kolaborasi yang baik memperkuat ikatan tim. Selanjutnya, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Penyelesaian tepat waktu juga mengurangi risiko yang bisa muncul akibat penundaan, seperti perubahan pasar atau teknologi. Dengan menyelesaikan proyek sesuai jadwal, organisasi lebih siap untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang yang mungkin timbul di masa depan. Selanjutnya, mempercepat pertumbuhan bisnis. Proyek yang selesai tepat waktu sering berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang lebih cepat. Yang terakhir, ada meningkatkan kepuasan klien, yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu juga penting untuk memastikan kepuasan klien. Klien yang puas cenderung akan memberikan feedback positif yang bisa membahayakan peluang bisnis lebih lanjut serta memperkuat hubungan jangka panjang. Secara keseluruhan, dampak positif dari penyelesaian proyek tepat waktu tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan atau tim yang terlibat. Sekian penjelasan materi dari saya tentang mengenai keterlambatan proyek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.